البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sudah pertemuan telah lewat. Masih kita di Kitabul Jami', kita paling akhir di Kitabul Maram. Bab al-bir wasilah. Kebaikan dan menyambung silaturahmi. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa setiap kebaikan itu sedekah. Ya, setiap kebaikan baik yang dia itu biasa manusia melakukan atau yang tidak biasa melakukan. Kalau itu adalah bagus menurut syariat, maka itu sedekah. Karena ada amalan-amalan yang dia itu tidak biasa manusia melakukan. Dan itu bagus, seperti sunnah Nabi dan sebagainya. Kemudian juga anjuran untuk berwajah ya tersenyum di hadapan saudaranya, itu termasuk sedekah. Berikutnya hadis nomor 1462. Wa anhu, ini masih Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini Abu Dzar lagi. Ya. Qala beliau mengatakan di sini semua Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabahta maraqatan," apabila kalian memasak ya maraqah, yakni kuah. Maraq itu biasanya kalau di sana di Arab itu dengan apa? Daging. Daging nanti ada gajihnya itu. Ya, syahmnya itu. Jadi bau-bau ada dagingnya. Kalau kalian memasak sayur ya, kuah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Kuahnya itu diperbanyak. Wa ta'ahad jironak, perhatikan tetanggamu. Ya, untuk kemudian dibagikan pada tetangga. Sampai seperti itu. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dikasih daging ya Masya Allah bagus. Kalau tidak, ya tadi berupa itu kuah, sayur diberikan pada tetangga. Akhrajahuma Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang disambung dari yang sebelumnya, yang seseorang tidak meremehkan kebaikan walaupun dengan wajah tersenyum kepada saudaranya, dan hadis ini ya keduanya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Soal Imam Nawawi rahimahullah, wabil hadis ini menunjukkan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, wa bayan idami haqihi, ini besarnya haknya tetangga. Ya, karena di situ ada hak sebagai seorang muslim, demikian juga hak ya sebagai tetangga, apalagi kalau dia kerabat, hak kerabat. Wa fadilah ihsan ilaihim, keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Ya demikian. Demikian juga ya di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Demikian juga dulu ya, seakan-akan para sahabat menyangka bahwa dia itu akan memberikan pendapatan warisan. Saking Nabi benar-benar perhatikan ya ini tentang tetangga. Berikutnya hadis nomor 1463. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis ini semua Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya." Barang siapa yang menyelesaikan, memudahkan dari seorang mukmin, kurbah itu adalah kesulitan yang besar. Ya. Berbeda dengan muksirin nanti di ayat yang berikutnya. Hadis ini lafaz berikutnya, muksir itu kesulitan. Kalau kurbah ini kesulitan yang sangat. Min qurabi dunya, dari kesulitan yang sangat di dunia. Jadi seseorang menyelesaikan kesulitan yang berat sekali dari saudaranya, nafasallahu anhu, maka Allah SWT menyelesaikan bagi dia. Ya, memudahkan bagi dia. Qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, kesulitan yang sangat dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Coba kalau kita perhatikan di sini enggak ada lafaz ya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi dunya wa yaumil qiyamah, tidak. Tapi apa disebutkan di sini qurabi yaumil qiyamah, menunjukkan bahwa
kesulitan di dunia itu tidak ada apa-apanya dari kesulitan hari akhir. Ya. Berbeda dengan lafaz berikutnya ini, wa man yasara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan atas orang yang sulit, yasarallahu alaih, maka Allah mudahkan atas dia di dunia wal akhirah. Yakni lafaznya di dunia dan akhirat. Yang memudahkan ya kesulitan saudaranya, Allah mudahkan kesulitan dia di dunia dan akhirat. Paham? Karena kesulitan itu didapati di dunia, ya. Oleh karena itu di sini apa? Lafadznya adalah apa? Fit dunia wal akhirah. Kalau yang sebelumnya apa? Min qurabi, disebutkan ini min qurabi yaumil qiyamah saja, tidak ada dunianya. Kenapa? Karena namanya kurbah, kesulitan yang saat itu di akhirat saja. Adapun kesulitan itu didapati di dunia dan akhirat, sehingga Nabi mengatakan fit dunia wal akhirah. Adapun yang sebelumnya kan cuma min qurabi yaumil qiyamah saja kan itu. Itu di antara rahasianya. Karena kesulitan yang sangat itu di akhirat saja. Tapi kesulitan itu sekedar kesulitan saja, itu ada di dunia dan akhirat, sehingga Nabi menyebutkan Allah mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Itu. Kemudian man satara musliman, barang siapa yang menutupi kesulitan, yakni aib kejelekan saudaranya muslim. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala tutup bagi dia di dunia dan akhirat. Tidak mengumbar-ngumbar kejelekan saudaranya. Dia tahu saudaranya melakukan kemaksiatan itu, tapi sembunyi-sembunyi. Maka dia menutupinya, tidak diumbar-umbar. Apalagi sekarang ada sosmed, tidak disebutkan di sosmed umpamanya. Dan demikian. Maka Allah akan tutupi kesalahan dia di dunia dan akhirat. Aib dia di dunia dan akhirat. Dan ini disebutkan oleh para ulama, kalau dia adalah seorang muslim yang menutupi kesalahan dia. Berbeda kalau dia itu mujahirin, menampakkan kesalahannya, tidak malu dengan kemaksiatannya, berzina dan sebagainya, mabuk dan sebagainya. Maka seperti ini tidak perlu ditutupi. Bahkan mungkin untuk diperingatkan manusia dari kejelekan dia. Paham? Jadi di sini menutupi kejelekan saudaranya muslim ini bagi orang yang dia itu apa? Malu melakukan kemaksiatan tersebut, sembunyi-sembunyi, tidak ingin untuk ditampakkan, maka balasannya Allah akan menutupi kesalahan dia di dunia dan akhirat. Ya demikian. Apalagi zaman sekarang ini satu dengan yang lain kadang ingin menjatuhkan, yang penting sudah hancur, dia yang naik dan sebagainya. Maka ini suatu yang jelek. Kemudian disebutkan wallahu fi aunil abdi. Allah SWT di dalam pertolongan hamba, maka al-abdu selama hamba itu fi auni akhi, selama dia menolong saudaranya. Yani Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Itu pasti. Ya, bisa dibuktikan. Seorang yang membantu saudaranya, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah. Ini juga di sini ada di dalam ya Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan menurut Rajab, wa alam ananas ala durbain. Ketahuilah manusia itu ada dua jenis. Ini tadi kita sebutkan yang ditutupi kesalahannya itu. Yaitu yang pertama, yang ditutupi. Salah satunya haduhuma mangka namasturon. Bisa ditulis, manusia ada dua jenis. Yang pertama, mangka namasturon, orang yang tersembunyi. La yu'raf bi syai' min al-ma'asi, tidak diketahui dia terkenal dengan kemaksiatan. Fa idza waqa'at minhu hafwah, kalau terjadi ketergelinciran, ya, la yajuz hadkuha, tidak boleh untuk dibongkar. Ini keadaan orang yang seperti ini. Ya, untuk kita menutup aib dia. Apalagi dia sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan itu, malu dilihat saudaranya. Kemudian kita tahu umpamanya, nasihati jangan dibongkar-bongkar. Asal jenis yang kedua, maka mustahiron bil ma'asi. Nah, menampakkan kemaksiatan. Mu'linan biha, mengumumkan kemaksiatannya. La yubali, tidak memperdulikan kemaksiatan tersebut. Fahadha wal fajir mu'lin, ini adalah orang yang ahli maksiat yang mengumumkan. Laisa lahu ghibah, tidak ada ghibah untuk dia. Ya demikian. Kalau seperti ini ya tidak ditutupi. Kemudian berikutnya hadis nomor 1464. Wa Nabi Mas'ud, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Imam Muslim di sini. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka untuk dia seperti pahala pelakunya. Ini keutamaan mengajari kebaikan. Akhrajahu Muslim. Semua Imam Muslim di sini.
Demikian juga ya sebaliknya, seorang yang dia itu apa? Menunjukkan jalan kejelekan, dia dapat pahala, dia dapat dosa. Dia dan dosa orang yang mengikuti dia. Hati-hati. Sampai anaknya Nabi Adam itu yang mengajari bunuh, dia dapat dosa terus dari orang-orang setelahnya. Sebagian mengatakan dosa jariah. Ya, dia mengatakan dosa jariah. Ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Alam ini kalau dosa jariah tidak kita dapati lafaz ya dalil, tapi sebagian mengkiaskan seperti itu. Yang jelas di sini orang yang mengajari kebaikan maka dia dapat pahala dia dan pahala orang yang mengikuti dia. Demikian juga man sanna sunnatan hasanatan, dan siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang bagus, maka dia mendapat pahala orang lain juga. Oleh karena itu orang yang memberikan contoh ya bersedekah, orang lain ikut, dapat pahala dia. Ya. Tapi juga dijaga niatnya. Kadang orang menunjukkan ya ini sedekah dia itu supaya orang ikut, nanti dia riya malahan, ya. Oleh karena itu berhati-hati. Ini kalau dia merasa bahwa dia itu bisa untuk kemudian aman dari riya ataupun sum'ah, ya ditambahkan. Bahkan dia dapat pahala berlipat-lipat karena orang mencontoh dia. Tapi kalau takut riya, ya lebih bagus sembunyi-sembunyi. Berikutnya hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 1465. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di sini sahih ya. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man ista'adzakum billah," barang siapa yang minta perlindungan, isti'adzah, istafala, minta perlindungan, seperti lafaz a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian billah, dengan nama Allah, ya, fa'idzuhu, maka lindungilah dia. Demikian juga wa man sa'alakum billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta kepada kalian billah, dengan nama Allah, as'aluka billah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah, maka fa'atuhu, berikan dia, berikanlah oleh kalian orang tersebut. Sebagian oleh para ulama, ini lewat di pembahasan kitab tauhid, kalau seseorang itu meminta kepada kita dengan nama Allah, menunjukkan dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memberi sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap orang itu karena bertauhid. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, minta dengan nama Allah. Berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita apa? Memberikan. Demikian juga dia bersumpah, demi Allah, aku tidak mencuri, kita terima. Kenapa? Karena dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ya, dan itu disebut para ulama, kalau orang itu tandanya orang baik. Tapi kalau dia itu suka berbohong mengatakan demi Allah, tidak dianggap. Tapi kalau dia orang baik, orang biasa mengatakan demi Allah aku tidak mencuri, diterima. Sebagai bentuk ya kita memuliakan dia karena dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini. Faman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang datang kepada kalian dengan kebaikan, seorang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Fa ilam tajidu, kalau kalian tidak mendapati yang bisa kalian membalas kebaikan dia itu, fad'u lahu, maka doakan dia. Doakan dia dengan apa? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau dengan kebaikan. Jazakumullah, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Disebutkan kenapa doa ini bisa mencukupi, ya sering kita sebutkan. Ya, kalau kita tidak bisa membalas kebaikan, bilang jazakumullahu khairan atau jazakumullahu khairan. Karena kita menyerahkan balasannya ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Kita enggak bisa membalas kebaikan dia. Dia memberikan kita umpamanya, dia ngasih kita umpamanya, kita enggak bisa membalas. Kita bilang jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Yani kita menyerahkan pembalasan kebaikan kepada orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Ya demikian. Akhrajul Baihaqi, Sunan Imam Baihaqi di sini. Sudah ada hadis yang penting juga, hadis Abu Dawud. Sunan Imam Abu Dawud bisa ditulis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lafadznya adalah la yazkurullaha, dengan nasab fathahnya, fathah Allahnya ya, maf'ul bih. Bukan la yazkurullahu, salah. La yazkurullaha man la yazkurun nasa. Yani seseorang tidak bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Ini seseorang itu dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, demikian. Jadi seorang kalau dia itu berterima kasih, mensyukuri orang lain, maka dia telah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
Sampai di sini. Subhanallah.